Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Mariana dengan NIM 205311034 dari lokal PAI 1B dalam mata kuliah Bahasa Indonesia tugas artikel ilmiah dengan dosen pengampu Bunda Rizky Amelia Furkon. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Abstrak yang saya ambil di artikel ini adalah bahasa itu dinamis. Ia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, bahasa ini Indonesia mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam tubuh bahasa Indonesia, yang selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang sangat krusial dalam proses pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia di masa depan. Kata kuncinya adalah bahasa, teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah saya akan membacakan tentang bab pendahuluan. Pada era mutakhir yang sedemikian pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang kendali atas peradaban manusia. Dominasi IT pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia dewasa ini, seperti penggunaan telepon seluler canggih, media sosial, komputer, browsing, dan sebagainya. Dalam menggunakan berbagai media informasi tersebut, tentu saja bahasa teks masih menjadi fitur standar yang dipakai. Meskipun saat ini perlahan fitur tersebut mulai beralih ke bahasa audio, untuk itulah, maka para pengguna teknologi informasi harus menguasai bahasa yang dipakai pada suatu teknologi informasi tersebut, sebab bahasa merupakan penghitung tunggal antara pengguna dengan teknologi informasi yang digunakan. Dampak yang terjadi adalah tergerusnya nilai-nilai sosial dan hilangnya penghargaan dan budaya lokal, dan masih banyak lain dampaknya. Selanjutnya, pembahasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan data dari sebuah informasi. Pemahaman yang lebih umum istilah tersebut mengarah pada perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi atau multimedia dalam berbagai bentuknya, yang telah memiliki berbagai kemampuan sebagai pengolah data atau informasi, alat kontrol, alat komunikasi, media pendidikan, hiburan, dan lainnya. Teknologi informasi tidak bisa dilepaskan dengan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi dewasa ini semakin terasa. Banyak orang rela membayar mahal untuk mendapatkan sebuah informasi menjadi suatu yang tak ternilai harganya. Pembahasan selanjutnya, bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunanya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya Konstitusi Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Setelah itu, bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi yang berkembang dengan resmi yang sangat cepat dan secara pesat. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia secara langsung, bertambahnya jumlah kosakata bahasa Indonesia yang terjadi dengan sangat cepat. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial. Bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Lalu dampak negatifnya adalah 1. Tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tergerusnya budaya asli Indonesia. Masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Yang ketiga, campur kode banyak masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing atau istilah asing untuk mencampuri bahasa Indonesia.
baik secara lisan maupun tulisan. Lalu yang terakhir adalah penutup. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun untuk sampai menembus ruang dan waktu. Perubahan yang terjadi pada bahasa Indonesia dalam interaksi dan komunikasi yang terkaitnya dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perubahan fundamental yang meliputi keberlangsungan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan-perubahan menuju ke arah yang negatif harus segera diantisipasi dengan kembali ke pendidikan, terutama yang menyangkut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya bisa digunakan untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan berdasarkan berbagai bentuk dan sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir, ini adalah daftar pusaka atau referensi saya dalam menyusun artikel ilmiah ini. Demikian artikel ilmiah yang saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.